Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Antika dengan NIM 1930201187 dari kelas PGMI 05 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video praktik mengajar Bahasa Indonesia kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendalaman Bahasa Indonesia MI yang diampu oleh Ibu Haniatus Solihah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya kabar, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, ibu ulang ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Siap belajar? Harus dong ya. Nah, coba ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, benar. Hari ini kita akan belajar mengenai menentukan ide pokok cerita, yaitu yang terdapat di tema 1, sistem gerak hewan dan manusia, subtema 1, sistem gerak hewan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba, siapa yang mau pimpin doa? Oke. Rafa ya, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, ada baik Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau namanya Ibu panggil dan kalian hadir, kalian angkat tangan lalu bilang hadir. Nah, kalau untuk yang perempuan, kalian bilang hadiroh. Paham? Oke, Ibu absen ya. Ami, Alia, Alpin, Taika, Rafa. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita mengenai ide pokok, kita mengulas kembali pelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai paragraf. Ada yang masih ingat apa itu paragraf? Nah, jadi paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang disusun dari pikiran utama yang kemudian dikembangkan oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokok. Nah, jadi artinya setiap paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau dapat pula dikatakan sebagai gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Nah, pikiran utama ini biasanya disajikan dalam kalimat utama atau kalimat pokok. Nah, berdasarkan letak pikiran utamanya di dalam paragraf, kita dapat membedakan jenis-jenis paragraf. Nah, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua paragraf
interaktif, dan yang ketiga yaitu paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf interaktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah. Yang ketiga yaitu paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, dari penjelasan yang Ibu telah jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa ide pokok itu biasanya terletak di awal kalimat atau di awal paragraf. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Ada yang tahu? Nah, jadi kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar tersusunnya paragraf dan dikembangkan oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, ide pokok ini dapat kita temukan di dalam teks tertulis maupun teks lisan. Nah, contoh dari teks tertulis yaitu misalnya cerita dan beberapa paragraf. Nah, sedangkan untuk teks lisan itu misalnya wawancara. Nah, apa itu fungsi dari ide pokok? Nah, fungsi dari ide pokok ini ialah untuk membantu mengembangkan suatu alur tulisan yang didukung dengan gagasan penjelas. Dalam sebuah paragraf biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalnya pada sebuah paragraf itu terdapat 5 kalimat. Nah, jadi ide pokoknya itu cuma 1 kalimat, sedangkan 4 kalimat lainnya yaitu sebagai kalimat pendukung atau kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, baiklah, selanjutnya coba kalian buka buku halaman 4. Nah, di situ ada tugas kalian disuruh membuat paragraf. Nah, tetapi di situ ide pokoknya sudah ditentukan. Nah, jadi kalian tinggal membuat paragraf yang ide pokoknya telah ditentukan oleh buku tersebut. Nah, tulis di buku latihan. Kalau sudah, kumpul di depan. Baiklah, sambil kalian menulis latihan tadi, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, yang pertama yaitu baca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang ditemukan dalam teks. Yang ketiga, memilah kalimat utama dan kalimat penegas atau kalimat pengembang. Yang keempat, menentukan kalimat utamanya. Yang kelima, merumuskan inti kalimat utama. Nah, maksud merumuskan di sini yaitu berarti menyebutkan sesuatu dengan ringkas dan tepat. Nah, jadi teks paragraf itu kalian ringkas. Baiklah, sudah selesai. Nah, jika belum, itu kalian simpan di dalam tas untuk tugas kalian di rumah. Nah, sekarang coba kalian buat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi 4 kelompok. Nah, sekarang coba kalian diskusikan mengenai pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Setelah itu, di sini Ibu mempunyai kartu teks cerita. Nah, jadi masing-masing kelompok memilih satu dan menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas atau pengembang. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan di depan kelas. Nah, baiklah anak-anak. Berdasarkan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan mengulang sedikit materi yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mengenai ide pokok. Nah, jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, biasanya
dalam satu paragraf itu terdapat cuma hanya satu ide pokok. Nah, berdasarkan paragraf itu dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf interaktif, dan paragraf induktif. Nah, paragraf deduktif tadi yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nah, sedangkan paragraf interaktif terdapat di tengah paragraf, sedangkan paragraf induktif yaitu kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Nah, baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, dikumpul besok. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafil usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu. Baiklah, Ibu harap penjelasan materi Ibu pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kalian pelajari dengan mudah. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.